Indonesia itu jari ini itu sudah masuk 10 besar negara yang fatherless country itu ya. Fatherless country. Father iku bapak, les iku los. Konon katanya kalau anak itu tidak diberikan ruang untuk curhat, itu akan curhat ke temannya. Nah, Iya kalau temennya genah. Nah, itu pertanyaannya. saya kondisi sangat sedih. Tiba-tiba di dalam hati saya mengatakan, ya Allah, saya pengen ada sosok ayah yang memeluk saya. Itu padahal saya SD, Pak. Iya. Nah, saya sih hanya pesan untuk diri saya pribadi dan ayah saja, bukan berarti saya paling tahu dan sebagainya. Tapi ketika kita sudah menjadi ayah, kita akan lebih berusaha untuk berdamai dengan diri kita. Saya orangnya suka ngomong, suka bicara gitu kan, sering tampil di publik dan sebagainya, ngomong kan ngerti kabel lah. Terkenal lah. Apakah ini rahasia Allah? Saya dipertemukan dengan sosok wanita yang jarang bicara. Iya. Widih, kok akeh men yo. Iki pertanyaan model apa netizen zaman saiki? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ruli. Mas Wah, ini lho. Cak Bagus. Tumben-tumben ngundang-undang ning omah biasa kumpul ning pos kamling ngono lho. Lah iya, biasanya kita ngumpul-ngumpul enak kan. Diundang khusus kayak gitu. Iya, apa ki ana acara apa? Nama, Syukuran Iya, kaya. Cak. Aku kira dok galau, Cak. Masa. Galau. Abot iki? Heeh. Galau abot iki. Lagi entas nonton sosial media, beberapa pertanyaan netizen, Cak. Mosok ngene, Cak. Ayahku kerja, aku nggak pernah ketemu. Terus ada pertanyaan mana, Cak? Ayahku kerja, ibuku kerja, terus aku karo sopo. Terus ada pertanyaan mana, Cak? Iki pertanyaan lucu, Cak. Apa? Iki loh, bapak kerja, gak oleh duit. Neng omah anak gak ono sing ngopeni. Iki apa jadi ibu? Ya apa, Cak? Waduh, kok abot ngono jawab pertanyaannya ini ya. Dipikir banget ya. Makanya, Cak, aku sampai geleng-geleng kepala, Cak. Zaman saiki ku sosok ayah itu dirindukan kan, Cak ya? Iya. Nah, iki problem kok ngene iki, Cak. Menurut jenengan ya apa, Cak Ruli? Nek aku ya Mas ya. Aku jujur yo ngalami sing fase-fase aku tahu kerjaanku iku 5 dino iku luar kota, bahkan luar pulau. 3 dino mulih, 5 dino metu maneh. Iku tahu koyo ngono iku. Luar biasa. Heeh, dadi waduh, gak ketemu anak, gak ketemu bojo ngono kan, pirang dino ngono kan. Nah, bersyukur saiki ono media. Nah, ono handphone kan. Menurutku saiki iki rada bantu. Menurutku ya, artine waktu sama keluarga kan sudah banyak berkurang karena kita bekerja, tuntutan pekerjaan ya toh. Nah, tak sempet-sempetin aku, sempet-sempetin pas wayahe istirahat atau makan kosong, aku nelpon, video call, bojo mbek anak-anakku. Jadi, iya, anakku masih cilik wis iso. Cilik ya? Cilik. Cilik Pak, wake Pak. Cilik saking ngene, waduh. Jadi ya saya sempatkan untuk ngobrol lah ya. Ngobrol, bicara sama anak, video callan. Nek mbiyen zamane awak dhewe cilik, Terus enggak iso kan. Iya, enggak ada. Saya saiki bersyukur media iya dimudahkan. Menurutku ya itu iso dengan tetap terhubung dengan keluarga, minimal video call. tegur sapa gitu ya, tanya kabar. Ini ya. bagi ayah-ayah yang mungkin aktivitasnya sibuk atau harus keluar kota, harus banyak meninggalkan waktu keluarga. Nek menurutku ngono. Nek menurut Pak Bagus iki. Ya apa, Cak Bagus? Iya, makanya iku apa? Indonesia itu jari ini itu sudah masuk 10 besar negara yang fatherless country itu ya. Fatherless Country. Father iku bapak, les iku los. Berarti
tanpa kehadiran tapi bapake. gak dirasakno kehadirannya. Ah. Bapaknya ono, bapaknya ada, tapi kehadirannya seperti tidak ada gitu ya. Kita 10 besar Indonesia. 10 besar. Iya, iya. Dan terakhir ini 3 besar malah Pak. 3 besar. Indonesia. Kita itu. Sadunya. Iya, sadonya itu. Waduh. Iya, gak RT, sadonya. Nah, terus pripun Lek? Memperhatikan. Makanya ya kita perlu memang di tingkat RT minimal ya kita ini dibahas-bahas kayak gini. Piye bapak-bapak ini walaupun sibuk itu caranya ya kayak tadi mungkin lewat minimal lah menegur sapa dan sebagainya gitu ya. Ono waktu lah kalau pulang dan sebagainya gitu ya. Mungkin kalau yang tidak keluar kota tadi kan Saruli kan sering keluar kota. Kalau yang masih kerjanya di dalam kota ya sempatkanlah dalam sehari mungkin ya di setelah maghrib dan sebagainya sempatkan malam waktu gitu ya? lah boleh makan atau yang kayak sing priai bayai ya ngaji gitu ya setelah maghrib minimal jadi kita itu hadir itu kan komunikasi ya ngomong gitu ya ngomong bukan hanya ada gitu ya biasanya kalau ya termasuk ada HP ini penghalang juga Cak Ruli Pak Wahyu. Ya, ada orangnya tapi kehadiran nggak ada. Makanya apa nyekel HP dewi-dewi. Iya. Iku ono istilah dekat terasa jauh, jauh terasa dekat. Kan gitu ya. Sebenarnya HP itu komunikasi antar jarak jauh. Tapi karena ada HP justru malah komunikasi sing ado kayak gitu. Mengatur. Tapi mang aku iso nyedek iya lho. Gara-gara oh gak iso, Pak. Gara-gara apa aku iso cedek mbak anak video call. Iya. Oh, itu sisi lainnya lah ya. Sisi lainnya mungkin ya. Tergantung kita memanfaatkan media berarti. Betul. Bisa menjadi negatif kalau kita malah fokus ke sini, tidak dekat dengan anak atau justru ketika jauh bisa komunikasi dengan anak. Iya, teknologi kan alat kok yo. Betul. Alat. Oke. Ya, ngono lah. Mang ini apa zaman sekarang itu zaman seperti ini memang ya dengan kesibukan kita luar biasa namanya yo kita kan yo butuh ngopi butuh pokoknya yo butuh ini kan memang kewajiban saya itu kerja gitu ya. Tapi ada kewajiban yang lain toh ya kewajiban kita apa ya membantu mendidik anak-anak kan ya bukan hanya mak-mak yang didik anak kita kan ya kita punya tanggung jawab itu makanya sediakan waktu ya saya. Sediakan waktu bagaimana cara bisa lah rumah tangga kita masing-masing menyediakan itu kan bagaimana cara diskusi untuk itu dan sebagai bagaimana yang LDR karena Saruli tadi seringnya LDR tapi saya bersyukur Pak Bagus jadi ya saya juga memahami kondisi istri saya nggak nyaman kalau ditinggal jauh akhirnya ini terlalu gede ya betul kalau terlalu keluar kota keluar pulau ya alhamdulillah akhirnya qadarullah sekarang bekerjanya di Surabaya saja. Pulangnya sore ketemu anak-anak loh itu nikmat banget. Sebelumnya itu susah. Harus disyukuri. Harus disyukuri. Di luar sana ayah itu banting itu luar biasa dengan keluarga. Betul. Ngene Cak, ono pertanyaan mana? Nah, sepurane Cak ya, aku ki melihat netizen iki podo galau gitu loh Cak. Kayak ya apa ngono Cak? Nah iki perlu tak tanya no Cak. Jenengan kan dia anak kabeh Cak ya. Alhamdulillah. Sisi itu anak cilik-cilik, sisi itu anak wis gede. Nah, aku tahu kok Cak. Kalau misalkan jenengan anak Cak Ruli anak cilik-cilik. Ganti popok neng koncoe jenengan Cak. Konco podo lanangi dan sebagainya. Apa enggak izin Cak, enggak gengsi Cak. Cak Bagus misalkan juga takut. Jenengan anak wis gede, wis SMA. Jenengan terno anak SMA iku. Apa enggak gengsi, enggak izin? Ya apa Cak? Nek aku Mas yo. Aku sama sekali gak izin. Jujur malah yo nek isu iku aktivitasku nek ibuke nyiapno sarapan sampe ndulangi. Aku kuwi ngadusi anak-anakku cilik-cilik. Dibagi ya? Iya. Kehapian ya. Enggak. Jadi ngadusi. Aja curhat sih. Lah ya itu lagi. Sing kelas 4 wis iso adus dhewe. Sing kelas 1 wis iso adus dhewe. Nah sing cilik iki TPA ada bayi. Iki mesti tak adusi sih. Isu-isu aku sing ngadusi. Aku sing ngembeni popok. Nah, nek ben mulai kerja, aku mulai kerja iku parkir room. Iku sing cilik loro iki langsung papa. Wah, seneng kan. Papa tak peluk. Tiba-tiba Kira sayangnya apa ini itu sudah dua anak itu
kalau ngenge maunya sama papanya. Oh. Tak bilang, Saking seringnya berarti ya? iya, loh sama mama aja loh. Itu ganti popoknya, ceboknya. Enggak, papa gitu. Itu anak dua itu. Dan menurut saya ini salah satu bagi saya ya Pak Bagus ya, itu Iya. waktu buat saya dengan anak-anak Me time ya, ya, me time iya ya, dengan anak me itu time saya ya. menikmati itu. Oh. Saya menikmati dengan anak-anak seperti itu meskipun kadang di mall. Sekalipun lagi di playground, main di playground. Papa ngenge gitu. Yo, mamanya udah cuma senyum tok. Gitu kan. Artinya kode ya, iya. kode ya, iya, iya. Udah, itu tugasnya pokoknya bagiannya papa itu popok, ngenge gitu kan. Heeh. Bagian saya Mengantar kan. ke kamar mandi. Ya, saya antar ke kamar mandi, saya Iya, ganti iya. popok dan itu di tempat umum pun atau di rumah sakit pun nggak masalah buat saya, nggak masalah. Justru poinnya itu bagaimana kita itu melihat itu sebagai cara mendekatkan dengan anak ya. Nah, Bukan sebagai gengsi kan, lah ya. ya. nggak lama kok ya Pak Bagus ya. Heeh. Sebentar lagi kayak yang udah kelas 4 dan kelas 1 kan sudah nggak pakai popok lagi. Iya ya, dulu dia tuh kayak gitu. Tapi sekarang cepet sekali sudah besar. Ya, saya nikmatin aja dengan yang adik-adiknya sekarang ganti popok dan sebagainya. Nikmatin aja. Iya, iya, iya. Itu menurut saya. Nggak tahu kalau Pak Bagus ini sudah SMA dan SMP nih ceritanya. Nggak tahu Anak jenengan gimana. kan wis gerang-gerang. Ya wis gede-gede anakku. Mm-mm. Gini, Mak. Ya, sesuatu yang nggak bisa diulang itu apa? Waktu. Yang nggak bisa diperbaiki itu apa? Waktu. Jadi saya sering. Karena saya merasakan dari dulu anak kecil persis seperti ini gitu ya. Iya, Dan iya, itu nggak terulang lagi sekarang. Kalau waktu ada pertanyaan waktu apa yang ingin diulang lagi, saya ingin mengulang anak-anak kecil lagi. Sampai seperti itu. Kangen ya. Kangen masa-masa anak-anak kemana-mana yasinan melu gitu ya. Iya, Jakarta melu gitu ya. Travel begitunya. Sekarang Itu nggak terulang sekarang, Cak. udah besar-besar ya. Sudah punya teman sendiri, saat besar seperti ini, sudah punya Dunianya ini, sendiri. dunia mereka sendiri. Nggak ada itu teriak-teriakan seperti papa gitu. Nggak ada. Iya, iya, iya. Bagi saya yang sudah besar seperti ini tetap apa kehadiran kita tetap dibutuhkan. Apalagi apa mereka sudah punya masalah sendiri itu kalau sudah remaja ya. Ya. Emosinya sudah muncul sendiri, sudah punya pendapat sendiri. Saatnya kalau saya anak laki-laki biasanya ngobrolnya ya di motor saat berangkat sekolah itu. Nah, Itu malah waktu yang santai gitu di atas kendaraan itu ngobrol di atas Momen kendaraan. singkat tapi sangat bermakna gitu ya. Iya. Betul. Mungkin kalau di rumah sungkan karo adiknya, Iya. sungkan karo umike, karo mamane. Pas itu laki-laki berdua di kendaraan itu saat berangkat dan sebagainya itu. Kadang-kadang malah saya ajak cangkruk ke warkop gitu ya tuku opo gitu berdua. Iya. Ya karena anak lanang itu kata psikolog itu itu kalau mau ngajak ngobrol anak lanang itu jangan saat mereka lapar. Isi dulu perutnya gitu ya. Karena memang anak laki-laki itu ya Dijak makan. iya makan anak laki-laki itu. Jadi ajak makan di mana? Biasanya saya ngajak sendiri tuh anak laki saya gitu ya. Artinya kan perempuan biar sama uminya. Saya ajak sendiri itu anak lanang itu ya mau kemana gitu ya, mau ke resto apa, ke warkop mana gitu. Ayo leh jalan-jalan berdua. Saat itu ya. Iya sekolahnya, biaya koncone gitu ya. Dan ada masalah Ajak ngobrol ya. Nah ada yang mau Abi bantu cara. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Nanti ngobrol aja gitu ya. Saya sepakat sama Pak Bagus. Saya kebetulan juga yang kelas 4 dan kelas 1 ini sudah bisa diajak ngobrol kan mereka. Sudah ini kalau perempuan sudah mulai Iya, begitu. yang perempuan kan Iya. kelas 4 ya. Sudah mulai. Itu kadang saya ajak berdua jalan makan es krim. Kita hanya ngobrol berdua es krim, kita ngobrol santai tentang sekolah, tentang temannya, siapa saja dan gitu sebagainya. Nanti di waktu yang lain saya ngajak adiknya sendirian saja. Jadi saya kakaknya sendirian, saya ngajak ngobrol berdua saja kita, tanpa ibunya, tanpa adik-adiknya. Di lain waktu saya sama adiknya yang nomor 2 itu juga berdua saja, makan es krim santai ngobrol, ya itu. Menurut saya upaya saya untuk mendekatkan dengan Hadir, anak-anak kan? itu hadir ya. Dan saya lebih Hadir. pengen mendengar apa adanya dia dan santai dengan makan es krim gitu. Ayah mendengar berarti ya. Iya. Iya. Konon katanya kalau anak itu tidak diberikan ruang untuk curhat, itu akan curhat ke temannya. Nah, Iya kalau temennya genah. Nah, itu pertanyaannya. Kalau misalnya ke temennya nggak genah, Lah. sosok ayah ini sangat penting ternyata ya. betul. iya. Saya sepakat bahwa kita sebagai seorang ayah harus bisa menjadi tempat
yang paling utama untuk curhat anak-anak. Nyaman Ya. lah. Nyaman. Saya khawatir, iya nyaman. Nyaman, Mereka anak-anak. nggak sungkan untuk cerita ke kita. Ya. Makanya saya membiasakan diri saya itu, apapun juga saya cerita ke anak-anak. Saya cerita tadi, ayah di kantor ada gini. Saya dalam rangka apa? Membiasakan anak-anak saya juga harapannya ke depan tuh cerita. Ada masalah itu cerita, ada apa cerita. Dan alhamdulillah yang dua ini yang sudah besar itu, kalau apa-apa cerita ya dia hanya ngalir gitu, cerita dengan santai sambil makan. Tadi aku di sekolah gini. Oh ya, gimana gitu. Karena melihat papanya begitu. Ya, karena kita terbuka ya, kita Iya. membiasakan diri terbuka dengan anak. Saya berharap anak saya juga terbuka pada kita. Ketakutan saya kalau sampai udah dewasa, dia ada masalah, nggak terbuka sama kita, ceritanya keluar, wah itu malah iya. bahaya gitu. Iya. Dan sosok ayah kan sebenarnya salah satunya fungsinya itu, Cak. Bapak itu kan sebenarnya apa? Salah satunya itu membangun mental kan, membangun mental. Dan tugas kita bahwa bapak itu, kalau ibu-ibu kan mungkin kelembutan Iya, dan sebagainya. iya. Di bapak ini memang tempatnya contoh. Teladan ya. Makanya bapak kita ngelanangi kan ngomongnya gak akeh sebenarnya. Iya. Karena memang perilaku kita yang harus dilihat anak-anak begitu kan. Iya. Sehingga kan Al-Quran kan yang mencontohkan banyak kan begitu ya saya. Iya. Ya Luqman Hakim gitu ya, Ibrahim dengan Nabi Ismail gitu kan, dan Nabi Muhammad ngobrolnya dengan paman dan kakeknya, walaupun beliau sudah nggak punyanya kan ada penggantinya, pacar dan paman. Jadi memang hal yang untuk anak-anak itu contoh memang. Sosok ayah ya. Contoh ayah ini bagaimana anak laki-lakinya itu nanti memperlakukan istrinya nanti ke depannya, yang melihat kan kita melakukan bojone dewe-dewe iki apa ngono ya. Ayahnya gimana memperlakukan ibunya, gitu ya. Biar kan dicontoh. Betul. Itu diam-diam dilihat itu sama anak-anak itu. Daripada kita banyak teriak-teriak gitu ya, Iya. mlebu kanan metu kiri dan sebagainya itu. Iya. Jadi yang saya tangkap dari Cak Bagus, Nggih. bahwasanya sebagai anak yang sudah dewasa, justru itu momentum untuk selalu dekat, kan gitu ya. Betul. Karena beberapa case itu persoalan terkait dengan anak yang sudah dewasa ternyata malah menjauh, itu malah membahayakan untuk anaknya. Betul, Salah betul. pergaulan misalkan, Ya, salah tempat curhat misalkan, Iya, banyak hal lah seperti itu. Ini mau tanya lagi, Cak Ruli dan Cak Bagus, karena jenengan kan pengalaman ya. Iki lihat beberapa pertanyaan netizen ini Cak, cara bagaimana memperlakukan anak laki-laki dan anak perempuan kan jelas berbeda Cak. Iya. Seperti itu. Ya apa Cak caranya Cak? Nah, ini Pak Bagus dulu nih. Cak Bagus dulu ya. Oke. Saya pengen Pak Bagus dulu Siap. nih. Iya. Saya kebetulan alhamdulillah ya, alhamdulillah Allah berikan titipan ya, titipan berupa anak laki-laki yang pertama gitu ya, anak perempuan yang pertama. Dan memang Allah sudah memberikan fitrah ya bagi anak laki-laki dan fitrah bagi anak perempuan. Anak laki-laki memang Allah berikan ini kemampuan logikanya ya dimainkannya, seperti halnya kita ya. Apa akhirnya anak laki-laki gitu, anak laki-laki saya itu memang nggak banyak omong gitu ya. Itu salah satu dulu awal saya anak saya SMP itu ya, SMP itu mulai puber dan sebagainya itu jadi kebingungan saya, berubah. Dulu SD manur, Iya. SD masih manur gitu, SMP sudah mulai berubah, Sudah punya mulai pendidikan sendiri ya. bantah gitu bahasanya. Oh. Bahasanya itu mulai bantah gitu ya, saya mulai bantah. Maka secara tidak langsung sinau aku Cak, sinau meneh aku Cak. Iya. Walaupun teori ku ono ajane yo, ajane teori ku ono, tapi prakteknya itu kadang nggak seindah teori, tapi kan sudah ada landasannya. Iya. Ya begitu, anak laki-laki itu ternyata nggak bisa dipaksa ngomong Cak. Nggak bisa dia Cak ngomong gitu ya. Ya seperti di awal mau nggak, ternyata memang anak laki-laki yo pas utangnya suarek gitu ya, baru dia bisa ngomong. Dan itu salah satu ini ya, salah satu trik gitu ya, bisa ada trik-trik yang lain. Beda kalau sama anak perempuan, ya karena anak perempuan 20.000 kata Cak. 20.000 kata. Pendengar, Tadi tanya sudah cerita itu anak perempuan Iya, itu iya, ya. iya. Iya, apalagi kan biasanya anak perempuan itu lebih dekat dengan bapak Benar. ya, dengan ayah biasanya begitu Biasanya, ya. benar. Biasanya kan cinta pertamanya anak perempuan gitu ya. Iya. Maka saya mau menunjukkan bahwa bapaknya ini adalah cinta pertamanya dia gitu ya. Cinta pertama dia.
sehingga nanti Masya Allah, sehingga nanti kalau dia mau menikah dan sebagainya mau seperti apa, seperti kayak Abiku. Jadi Itu role model ya. kebanggaan. Iya. Mauku begitu Iya, berpenanya iya, Mas iya, Irsem. Iya, betul. Jadi saya mau coba meratukan dia. Ya, meratukan dia. Bukan meratukan bahasanya apa-apa harus dia dapatkan tanpa berkorban, tidak. Kita mau menunjukkan, oh begini loh ya. Begini loh laki sejati kayak bapak gitu ya. Jadi kayak api ya gitu ya. Kalau mau bekerja dan sebagainya ternyata saya mau apa bisa ada gitu ya. Kalau dalam hati, pegel ya. Agak teko gitu ya. Dan sebagainya. Tapi memang ada ini ya, ada serinya sendirian lagi perempuan. Pak Bagus. Nggih. Wa'lam, apakah ini di saya juga dialami oleh bapak-bapak yang lain ya? Iya. Jadi gini, kalau tadi dikatakan wanita fitrahnya atau biasanya mengeluarkan berapa puluh ribu kata sehari gitu ya. Ini berkebalikan dengan saya, Pak. Nah, menarik ya, Pak. Menarik iki. Saya orangnya suka ngomong, Ya. suka bicara gitu kan. Sering tampil di publik dan sebagainya, ngomong kan otomatis. Wis ngerti kabeh lah ya. Iya. Wis terkenal lah. Apakah ini rahasia Allah? Saya dipertemukan dengan sosok wanita yang jarang bicara. Oh, Iya. kebalikannya ya. Kebalikan. Kalem, nggak banyak ngomong. Ini apa teori tadi yang salah? Gitu Iya, kan. iya. Tapi menurut saya inilah indahnya Allah mempersatukan ya. Iya. Jadi saling melengkapi. Pasangan, Betul. berpasangan. Kadang kan kita logikanya manusia, oh sosok Pak Bagus, orangnya rame, cocoknya ketemu istri yang rame juga. Gitu kan? Iya. Oh iki ganteng, pantasnya ketemu sing ayu, misalnya gitu kan? Iya. Logika manusia biasa. Iya. Kan? Oh ini pembicara, cocoknya sama yang pembicara. Ternyata tidak. Ketika saya kemudian diberikan anugerah suka ngomong seperti ini, ternyata istri saya justru tidak banyak ngomong, Pak. Adem. Iya. Itu panas saya adem. Melengkapi dah. Seperti itu. Nah, kalau tadi tentang anak yang sosok ayah, jadi ngapunten. Tadi kan pertama kita menyinggung fatherless gitu ya. Iya. Jujur saya mungkin salah satu yang mengalami fatherless, Pak. Dulu ya. Iya. Jadi Coba cerita. ayah saya itu meninggal ketika saya waktu kecil, waktu di Bekasi, ayah saya kecelakaan. Kecelakaan gegar otak. Masya Allah. Gegar otak berbulan-bulan harus di rumah sakit. Bayangkan berbulan-bulan ibu saya itu harus di rumah sakit, harus merawat ayah di rumah sakit, dan saya dan kakak saya masih kecil-kecil. Saya sampai ketika ayah di rumah sakit itu berbulan-bulan, saya dan kakak saya dititipkan di tetangga. Karena ibu saya harus merawat ayah di rumah sakit. Dan sampai ibu saya itu berbulan-bulan di rumah sakit. Sampai akrab dengan dokter dan perawatnya. Dan saya dititipkan di tetangga. Tidak lama ketika saya kemudian SD, ayah saya meninggal. Jadi saya jujur tidak atau kurang mendapatkan sosok ayah. Mungkin kalau bahasa sekarang fatherless. Saya tidak merasakan sosok ayah, Pak. Sejak kecil dan seperti itu ya. Nah, apa kemudian yang saya kemudian ambil manfaat sekarang? Saya merasa jangan sampai anak saya merasakan hal yang dulu saya rasakan. Apa? Saya pernah satu momen ketika saya SD, kami sedang berduka, ada salah satu keluarga yang meninggal. Saya kondisi sangat sedih. Tiba-tiba di dalam hati saya mengatakan, ya Allah, saya pengen ada sosok ayah yang memeluk saya. Itu padahal saya SD, Pak. Ya Allah, saya pengen ada sosok ayah yang memeluk saya. Saya sedang sedih, saya sedang kacau dan sebagainya. Tiba-tiba datangnya seorang Pak D. Pak D meluk saya. Itu rasanya di dalam hati saya. Ya Allah, betapa bersyukurnya, beruntungnya sepupu saya itu punya ayah kayak Pak D. Dipeluk sama ayahnya. Itu saya sampai batin, Pak. Ya Allah, aku pengen banget dipeluk ayah. Karenanya apa? Ketika saya menjadi ayah, saya membiasakan diri memeluk anak saya, Pak Bagus. Saya nggak pengen anak saya dulu tuh pengen dipeluk sama ayah. Sekarang saya selalu memeluk anak saya. Bahkan kalau saya jemput di TPA, saya nggak sungkan-sungkan Amar, gitu kan. Saya datang, saya jongkok Amar, dan dia pun langsung Amar, loncat lari. Yang lainnya jemput biasa saja. Anak jemput kan, ayo. Saya nggak malu-malu Amar, gitu kan. Dia datang meluk, dan itu bagi saya nikmat. Gitu. Jadi saya pengen dia merasakan pelukan saya. Kalau mau tidur saya isi-isi kalau di punggungnya. Itu anak saya tidurnya kita seperti itu. Isi-isi. Betul. Dan itu saya merasakan efek mungkin fatherless itu jangan sampai terjadi di anak saya, karena saya melakukan hal semacam itu tadi. Pernah terjadi. Wah, iki gak kroso, Cak ya. Diskusi kita ternyata
wake ternyata gitu. Masalah apa gimana kira-kira? Memang Fenomena, realita gitu ya. Fenomena Iki ada kebataan pertanyaan ya. Cak, terakhir Cak. Apa? Masalah. Nah, kadang itu ayah itu memang kerja lelah kan gitu. Ya, tanggung jawab Terus begini ya. tanggung jawab besar seperti itu ya. Habis itu dia harus menyeimbangkan di keluarganya seperti itu. Dengan padatnya pekerjaan seperti itu, terus di rumah harus ngopeni anak, ngopeni bojo, dan seterusnya seperti itu. Nah, gimana caranya menjaga kewarasan sebagai seorang ayah di tengah kepadatan itu, Cak? Kadang kan kita mikir, Cak waras boleh, ya. oh anak, kayak mau tidak Cak Ruli, pampers, ganti pampers, dan sebagainya seperti itu. Guru mikir cicilan, guru mikir utang, guru mikir apapun seperti itu. Yang kerjaan ya di sini bos, kerjaan deadline dan sebagainya. Ya baca cara menjaga kewarasan sebagai ayah. Pak Bagus sih, Pak Bagus sih. Ya baca bagus. Iya, ini Cak Wahyu. Memang tanggung jawab kita yang terbesar adalah memang ini ya, memenuhi kebutuhan dari keluarga kita yang wajib kan ya, Wajib. kerja dan sebagainya. Tapi jadinya kerja gitu ya enak ya gitu. Di tempat kerja di jalan, terus tempat ada masalah di jalan, bah kesenggol apa iki ya dan sebagainya. Untuk menjaga kewarasan kita itu jangan sampai terbawa nang omah ngono ya, sampai terbawa di rumah sehingga nanti mungkin di luar sana ada ya sampai bawa emosinya ke rumah, ada KDRT dan sebagainya, anaknya juga kena, untuk bilang mindalikan ngono ya. Jadi kalau di zamannya Rasulullah itu dulu zamannya berperang begitu ya. Rasulullah itu sebelum pasukannya berperang, setelah berperang ya, setelah berperang itu dengan luka dan sebagainya, beban perang dan sebagainya itu, ternyata dulu zamannya Rasulullah itu para sahabat itu sebelum sampai rumah, ya, sebelum sampai rumah itu disuruh mandi dulu, Cak. Iya. Bersih diri. Iya, dulu bersih diri. Ya, karena dengan mandi itu kita ya dingin gitu ya, bisa otot kita dan sebagainya bisa dingin semua, bisa menurunkan dan semua. Intinya itu. Dan juga zaman dulu itu ada yang diutus sebelum pasukan datang ke rumah itu sudah diutus para istri untuk menyiapkan diri gitu ya. Ini suami para pasukan kita sudah datang, silakan disiapkan. Sudah tahu lah zaman dulu, siapkan dan sebagainya. Intinya kita memang harus punya cara tersendiri, Cak. Iya. Punya cara tersendiri. Karena Rasulullah mencontohkan gitu ya. Justru bersih diri kita gitu ya. Justru bersih diri. Biasanya kalau saya pribadi jika betul-betul ada masalah itu, ya saya nggak pulang dulu. Menenangkan diri dulu di kantor itu. Nggak bisa cari ya. Oke, ada me time untuk diri sendiri lah gitu ya. Mau ngamuk-ngamuk ya di ruang kita sendiri gitu ya. Gebrak-gebrak pokoknya luapkan emosi gitu ya. Sebelum sampai rumah gitu ya. Atau kalau mau mandi kayak dicontohkan Rasulullah, sunnah Rasul ya mau gue mandi di kantor gitu ya. Mandi di mana. Pulang seger. Pulang seger, senyum gitu ya. Tidak membawa masalah. Ya, di lain sisi kita punya tanggung jawab di luar, di lain sisi kita juga punya tanggung jawab di rumah gitu ya. Yang di rumah ada anak, ada istri gitu yang butuh suami dan ayahnya itu strong dimanapun gitu ya, walaupun terluka hatinya. Ya bagaimanapun kita memang ya itulah. Ya makanya ayah ki walaupun disebut satu kali begitu ya, ibu 3 kali itu, emang ya tanggung jawabnya cuma satu, satu gitu, bertanggung jawab untuk rumah tangganya gitu, untuk anak istrinya. Maka untuk para ayah-ayah di tempat yang lain cari cara lah dari sekarang gitu ya. Sudah tahu resikonya di luar kan ya, sudah tahu di resiko gitu, sudah resiko nggak bisa dihindari kan. Yang bisa kita ini kan ya bagaimana solusinya gitu sampai rumah seger gitu ya. Stresnya nggak tinggal nomah gitu, nggak ada korban di rumah tangga kita gitu ya. Gimana caranya gitu ya, kita cari cara masing-masing. Kalau saya pilih me time untuk diri saya sendiri gitu. Pengen ngopi ya, Cak. Ya, buat diri kita patut dihargai lah ya. Patut dihargai lah diri kita sudah tanggung jawab seperti itu luar biasanya. Patut ngopi lah, mau kumpul sama temen ya kumpul sama temen lah, nggak apa. Beberapa menit jangan sampai tengah malam berdatang saya mau mencoba temen gitu. Kebablasan. Iya ya, kita atur lah waktu kita bagaimana kita nggak kebawa masalah-masalah di luar rumah tangga itu untuk anak kita gitu. Mungkin itu jasa Cak Ruli mungkin yang kalau saya mungkin melihatnya banyak ayah di luar sana yang mungkin secara waktu memang sulit ya untuk saking sibuknya banyak kebutuhan gitu. Banyak ayah banyak yang pekerjaan. Misalkan jadi ojek online, dia dari pagi berangkat, pulang malam. Pasti kan tantangannya seperti itu kan. Ayah Jalan itu. Betul, Panasan gitu panas dan sebagainya. Pulang juga
sudah anak-anak kadang sudah tertidur, ya kan sudah pagi harus narik lagi dan sebagainya. Saya memahami banyak ayah di luar sana yang kesibukannya luar biasa. Maka bersyukur bagi kita yang masih bisa sempat ketemu anak pulang gitu kan. Manfaatkan betul waktu yang ada ketika kita masih bisa berinteraksi dengan anak kita. Setelah Isya kita bisa ngobrol, kita bisa bermain. Saya kalaupun ada apa tugas atau mungkin pekerjaan atau mungkin kalau saya juga kadang bikin konten gitu ya. Saya alihkan konten-konten bikin kadang malam, saya ngalah malam gitu ya. Tapi di waktu setelah Isya sampai anak itu mau tidur ya saya manfaatkan itu untuk anak, untuk anak. Karena saya punya waktu itu saja. Saya manfaatkan di situ dan saya teringat salah satu guru saya, jangan lupa kita tidak hanya mengandalkan kemampuan kita sebagai seorang ayah, tapi libatkan Allah. Nah, salah satunya itu ya saya dapat dari guru saya tuh diusap kepalanya pada tidur, dibisikkan pelan-pelan, doakan. Papa sayang kamu nak. Sebut namanya satu-satu. Sima, Papa sayang sama kamu. Semoga kamu jadi anak yang solihah. Itu saya doakan. Waktu tidur. Meskipun dia tertidur. Waktu tidur. Karena ada yang mengatakan ketika tidur itu otaknya itu kan pada saat gelombang alfa kalau tidak salah itu mudah untuk menerima meskipun dia tidak sadar ya. Alam bawah sadar dia. Jadi saya usap, saya satu-satu itu kadang kalau sudah tidur. Saya bisikin ke Mas Amar, moga-moga Mas Amar jadi anak yang solih, lebih sabar, ya kan, tidak suka teriak-teriak lagi. Jadi tiap anak kan beda-beda ya. Saya doakan yang ini lebih kalem, yang ini lebih sayang adiknya, yang ini. Jadi kita libatkan Allah mungkin dengan doa-doa gitu ya. Karena mungkin kita juga karena doa orang tua kita dulu kita jadi seperti ini dan sebagainya. Saya yakin peran dari doa orang tua kita. Orang tua kita dulu nggak ada ilmu parenting. Iya benar. Tapi doanya itu kan makbul gitu kan. Nah, kita sampai seperti ini ya, nggak ada ilmu parenting mereka. Mereka nggak ada ilmu parenting, tapi alhamdulillah kita terlindungi anak-anaknya dan sebagainya. Mungkin ya itu tadi ya, kita doakan anak kita. Semoga dengan doanya orang tua ke anak kan dijabah ya langsung gitu kan oleh Allah. Jadi kita doakan anak kita langsung. Saya usap-usap, saya peluk, saya cium sebelum tidur. Mereka tidur satu-satu itu sudah. Lah itu. Mungkin kalau itu cara saya seperti itu. Wa alam. Oke, Cak, matur suwun. Nah, ini para ayah perlu diberikan pesan atau nasihat ayah-ayah yang hari ini nonton podcast kita. Mungkin pesan ini sederhana, singkat, tapi sangat membekas. Seperti itu. Kira-kira apa ini pesan dari Cak Ruli dan Cak Bagus? Monggo ya, siapa yang duluan? Kalau saya rasa ini semua ayah di luar sana juga sudah berjuang keras gitu ya dengan semua tantangannya masing-masing. Saya sih hanya pesan untuk diri saya pribadi dan ayah saja, bukan berarti saya paling tahu dan sebagainya. Tapi ketika kita sudah menjadi ayah, kita akan lebih berusaha untuk berdamai dengan diri kita. Misalkan dulu kita pengen sepatu mungkin yang bermerek dan sebagainya, tapi ketika kita sudah menjadi ayah, sepatu itu juga yang penting fungsinya sama. Iya, benar. Yang penting buat anak sekolah dulu uangnya. Iya kan? Saya yakin banyak ayah di luar sana yang akhirnya berdamai dengan itu. Dulu saya pakai baju bermerek, sekarang cukup baju yang penting seragamnya anak-anak ada. Yang penting SPP-nya anak-anak lancar. Kita sandal biasa saja. Dulu sandalnya kayaknya pengennya yang bermerek, ya kan? Sepatu pengen bermerek. Sekarang kayaknya kita udah fase itu sudah luput ya. Sama teman-teman kantor. Teman-teman kantor kebetulan muda-muda. Pak Ruli, ayo ngopi bareng, ayo olahraga bareng. Terkadang kita harus berdamai. Mohon maaf, saya harus ketemu anak. Kalau saya ikut badminton bareng, saya kehilangan momen-momen waktu untuk dengan anak, sehingga kita harus berdamai dengan waktu-waktu ataupun kesukaan kita. Saya suka badminton, tapi ya sudahlah, saya nggak badminton dulu demi anak, demi ketemu anak. Ya sudahlah, nggak beli ini dulu demi SPP-nya anak. Ya udahlah, ini dulu demi popok dan susunya anak. Mungkin itu ya. Saya yakin orang tua di sana, ayah juga banyak yang demikian, berdamai dengan dirinya sendiri. Itu sih kalau saya. Nggak tahu apa bagus. Iya, para ayah yang di luar sana, kita yakin bahwa tanggung jawab kita luar biasa ya. Masya Allah. 2 bundai kadang-kala nggak cukup gitu untuk beban ini amanah yang, tapi anak kita juga amanah dari Allah, titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala begitu ya. Yang dimana keluarga banyak di luar sana yang berpuluh tahun, belasan tahun gitu ya, menginginkan titipan Allah yang berupa keturunan ini.
Maka mari para ayah di luar sana kita nikmati waktu bersama anak-anak ini yang masih balita, yang masih kecil, kita nikmati rengekan mereka, gitu, tangisan mereka, digandoli di mana-mana, nggak bisa mancing, nggak bisa gitu. Nikmati saja, nikmati. Yang anaknya remaja juga dinikmati, ya, dinikmati anak mulai sedikit apa los gitu ya, kadang-kala yang ingin bebas dan sebagainya, nikmati. Insya Allah ayah sekalian, kita nanti doa kita Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alhu lana lil muttaqina imama. Semoga anak-anak kita semuanya karena pengorbanan kita hari ini dijadikan pemimpin-pemimpin, ya, dijadikan generasi-generasi masa depan yang berguna bagi negara kita Indonesia Raya gitu ya, dan berguna bagi agamanya. Ayah di sana kuatkan diri kita, ya, dekatkan dengan Allah, karena kadangkala banyak kita itu di luar otak kita, di luar kemampuan batas manusia punya kebatasan, tapi insya Allah ya, Gusti Allah dihadirkan ya untuk menjaga titipannya sendiri. Semoga nanti kembali kita di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah tidak. Siap. Oke, matur suwun Cak Ruli, Cak Bagus. Jadi memang seorang ayah itu berkorban ya. Berkorban itu karena pengorbanan itu akan menjadi prioritas pada anak yang diharapkan. Maka dari itu kangge bapak-bapak semuanya, jadi ayah itu spesial. Masya Allah. Tinggal kita mau menikmati, mau mengorbankan untuk keluarga, mau mengorbankan untuk anak, mau mengorbankan untuk hal yang lebih penting, itu insya Allah akan diganti oleh Allah yang luar biasa. Matur suwun Cak Ruli, Cak Bagas, atas diskusinya. Ayo kita maam. Wis disiap lagi. Ya boh ya. Iki wayahe jemput anakku iki. Waduh. Kebetulan ada ekstra di sekolah tadi. Apa nih Cak? Ya apa iki? Lah iya, munakosa tadi itu di sekolah. Iki wayahe jemput sih. Aku wis Pak Bagusnya sing Cak Bagus. Cak Bagus. Aku melok lho masa dhewean aku yo. Takone bareng ya. Kapan-kapan ya Cak yo. Oke, kapan insyaallah. Sun. Yes, langsung ayo iki wayahe Cak ya. Oke. Mepet iki anak. Hati-hati. Monggo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya alhamdulillah, iki luar biasa diskusi karo Cak Ruli karo Cak Bagus. Apa rek pertanyaanmu? Tulis nang komentar. Tak enteni. Ojo lali, ojo sambat, nikmati uripmu. Hidup ayah. Selamat hari ayah.